Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibi Yuza Prisetia. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, jurusan Ekonomi Pembangunan, dengan nomor induk mahasiswa 20060088. Saat ini saya akan membahas mata kuliah statistika dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alpon Sasrianto SEME. Saya akan membahas materi statistika tentang konsep-konsep dasar probabilitas. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, probabilitas ini adalah kemungkinan, yaitu probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Ada 3 hal penting yang kita dapat bicarakan tentang probabilitas ini. Yang pertama yaitu percobaan atau eksperimen. Yang kedua adalah hasil atau outcome. Yang ketiga adalah peristiwa atau event. Kita akan bahas satu-satu apa itu percobaan, hasil, dan event. Percobaan adalah aktivitas yang melahirkan suatu peristiwa. Contohnya, kegiatan melempar uang. Kemungkinan yang terjadi adalah gambar atau angka yang keluar dari saat kita melempar tersebut. Kedua yaitu hasil atau outcome adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Jadi hasil adalah seluruh kemungkinan peristiwa yang akan terjadi akibat adanya suatu percobaan atau kegiatan. Yang ketiga yaitu peristiwa. Peristiwa atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih dari hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Peristiwa menunjukkan hasil yang terjadi dalam setiap percobaan atau kegiatan. Hanya ada satu kemungkinan hasil. Pada kegiatan jual beli saham, kalau tidak membeli berarti kita menjual. Pada perubahan harga terjadi inflasi atau deflasi. Dua peristiwa tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Pada kegiatan ini kita akan mempelajari tentang apa itu probabilitas yang dinyatakan secara desimal atau persentase. Misalnya, pada hari Jumat adalah penutupan bursa saham. Kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham atau biasanya diistilahkan profit taking, sehingga probabilitas menjual mencapai 0,7 sedangkan membeli 0,3. 2. Ketika perang antara Amerika Serikat dan Irak memuncak di tahun 2003 sampai 2005, probabilitas inflasi di atas 2 digit di Indonesia mencapai 70% dan hanya 30% probabilitas inflasi di bawah 2 digit. Ketiga, melihat kondisi kesiapan fisik dan mental para pemain Persita dan PSIS, maka Persita mempunyai probabilitas menang 50/50% dibandingkan PSIS. Probabilitas kejadian dengan nilai 0 adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi seperti tingkat inflasi dan suku bunga dalam 1 tahun takwim di Indonesia 0%. Yang kedua, seluruh tanaman dan ternak di Indonesia mati. Yang ketiga, seorang anak balita melahirkan bayi. Probabilitas kejadian dengan nilai 1 adalah peristiwa yang pasti terjadi. 1. Semua manusia pasti mati. 2. Semua harga barang dan jasa pasti berubah. 3. Tidak ada kondisi manusia yang statis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas ini ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan klasik, relatif, dan pendekatan subjektif. Pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar atau equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil rasio peristiwa terhadap hasil. Rumusnya yaitu probabilitas suatu peristiwa jumlah kemungkinan hasil peristiwa per jumlah total kemungkinan hasil. Selanjutnya ada peristiwa atau kejadian bencana.
Pada peristiwa bersama, dua atau lebih peristiwa dapat terjadi secara bersama-sama. Peristiwa bersama tersebut dapat mudah dilihat dengan diagram Venn sebagai contoh yang akan dijelaskan pada buku Statistika Suharyadi Purwanto SK pada halaman 236. Selanjutnya yaitu kejadian saling lepas atau mutually exclusive. Seperti dikemukakan pada sebelumnya, kejadian saling lepas terjadi apabila hanya satu dari dua atau lebih peristiwa yang dapat terjadi. Oleh sebab itu, untuk peristiwa saling lepas, kejadian bersama dalam suatu percobaan atau kejadian tidak ada, diagram Venn untuk kejadian saling lepas adalah menunjukkan diagram Venn peristiwa A jual saham dan peristiwa B beli saham saling lepas. Tidak ada bagian A yang menjadi bagian B dan sebaliknya tidak ada bagian B yang menjadi bagian A. Peristiwa atau kejadian saling lepas itu dinyatakan P dalam kurung AB sama dengan 0. Selanjutnya ada tentang hukum perkalian. Hukum perkalian ini menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa A dan B independen. Apabila peristiwa A terjadi, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Oleh sebab itu, perlu kita ingat bahwa penjumlahan untuk menghendaki peristiwa yang lepas, sedangkan untuk perkalian menghendaki peristiwa independen. Probabilitas bersyarat atau conditional probability adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan P, A, atau B, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Hukum perkalian untuk probabilitas bersyarat bahwa peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A telah dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung A dan B tutup kurung sama dengan P dalam kurung A dikali dalam kurung P dalam kurung B atau A. Selanjutnya yaitu peristiwa pelengkap atau complementary event. Peristiwa pelengkap menunjukkan bahwa apabila ada suatu peristiwa A dan B yang saling melengkapi sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Maka probabilitas ini keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung A tambah P dalam kurung B sama dengan I atau P dalam kurung A sama dengan 1 kurang P dalam kurung B. Selanjutnya, probabilitas ini juga memiliki diagram probabilitas yang merupakan suatu diagram yang mempunyai pohon dimulai dari batang kemudian menuju ranting dan daun. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Berikut contoh diagram-diagram untuk jual beli saham. Yang pertama yaitu untuk menyusun diagram pohon ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah langkah awal kegiatan, tahap kedua membuat cabang, tahap ketiga membuat ranting, tahap keempat menghitung probabilitas bersama. Selanjutnya yaitu teorema Bayes. Teorema ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18 yang menyatakan bahwa rumus yang telah disebutkan di sini pada halaman 244 merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Ada beberapa prinsip dalam menghitung. Yang pertama yaitu prinsip faktorial. Prinsip ini digunakan banyak orang dengan banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu kelompok.
Selanjutnya permutasi. Permutasi digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan atau arrangement jika terdapat satu kelompok objek pada permutasi ini tidak berkepentingan dengan susunan atau urutan dari objek. Selanjutnya ada kombinasi dipergunakan apabila kita tertarik pada beberapa cara sesuatu diambil mulai dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya bacakan dan saya simpulkan dari buku Suhayadi Purwanto SK Statistika Ekonomi dan Keuangan Modern edisi 3 buku 1. Apabila ada kesalahan atau cara penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.